kita akan membahas tentang beam shaping filter atau filter pembentuk sinar ya. Jadi di sini kita asumsikan tubuh pasien itu seperti lingkaran ya. Kemudian ketika ada fan beam di sini, maka profil X-ray yang didapatkan oleh detektor itu adalah seperti ini. Jadi di sini detektor dari A sampai B, di sini juga profil dari A sampai B. X-ray fluence ini adalah maksudnya intensitas dari sinar X atau seberapa banyak sinar X yang diserap yang masuk ke dalam detektor tersebut. Nah, karena bentuk dari pasien ini adalah lingkaran, ini asumsi ya, maka intensitas radiasi yang ada di bagian periferal atau bagian yang di pinggir gitu ya, bagian di sini dan di sini itu akan lebih tinggi daripada di tengah. Intensitas radiasi yang di bagian periperi itu lebih tinggi daripada intensitas radiasi yang di tengah detektor ini. Ini adalah keadaan tanpa filter, tanpa beam shaping filter. Kemudian kita tambahkan di sini, kasus yang kedua kita tambahkan beam shaping filter. Di bagian keluaran sinar X kita tambahkan filter, maka bagian periperi itu akan menurun ya. Karena di sini kita tambahkan metal filter yang berguna untuk menyerap radiasi yang ditujukan pada daerah periperi. Jadi dosis radiasi di bagian periperi pasien itu berkurang tanpa mengurangi kualitas dari gambar. Jadi ini adalah ilustrasi ya, gambaran suatu beam shaping filter yang diletakkan di dalam gantry. Jadi di sini ada bagian yang bukaan lebih luas dan di sini ada yang bukaan lebih kecil. Selain untuk menurunkan intensitas atau fluence dari sinar X di bagian periperi detektor, dia juga beam shape filter juga berguna untuk mengurangi dosis yang diterima oleh pasien. Jadi di sini salah satu filter untuk beam shaping itu adalah bow tie filter. Jadi sebuah bow tie filter yang ideal dia akan menyamakan dosis kepada pasien dengan sempurna. Di sini seperti kita lihat, ini tabung sinar X dengan keluaran fan beam. Dan di sini adalah bagian periperi dari pasien ya. Di sini pasien, kita bicara tentang pasien, bukan tentang detektor. Di sini adalah bagian periperi dari pasien, kemudian di sini adalah bagian center dari pasien. Nah, bagian periperi ini akan menerima dosis yang lebih tinggi daripada bagian center di sini. Kenapa? Karena ini disebabkan oleh atenuasi dari sinar X oleh jaringan tubuh pasien. Jadi jika kita lihat di sini, bila tanpa bow tie filter, dosis yang diterima oleh periperi pasien ini akan lebih tinggi daripada bagian sentral. Kemudian apabila kita menggunakan bow tie yang kecil, maka akan membuat dosis radiasi yang di bagian center itu lebih tinggi daripada di bagian periperi. Nah, jika kita menggunakan ideal bow tie, maka dia akan menyamakan dosis yang diterima oleh pasien. Oke, setelah tabung sinar X, kemudian filter, di sini kita memiliki kolimator. Jadi kolimator ini diletakkan di antara pasien dengan filter.
Kolimator juga berfungsi untuk mengurangi dosis radiasi pada pasien dan juga membatasi radiasi hambur dari luar slice yang diinginkan. Jadi di sini misalnya banyak radiasi hambur ya, tapi kita hanya menginginkan slice tertentu, maka kolimator akan hanya melewatkan sinar X yang terarah pada slice tersebut. Oke, kemudian bagian yang tidak kalah penting selain tabung sinar X, di dalam gantry kita juga mempunyai detektor. Jadi di sini semua CT scanner modern itu menggunakan multi detektor array. Jadi detektornya bersusun banyak gitu ya. Dan jenis detektor yang digunakan merupakan detektor indirect, yang mana adalah scintillating solid state detector. Jadi sebuah detektor scintilasi itu terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama adalah material scintillatornya, kemudian ada fotodetektor. Jadi material scintillator ini terdiri dari kristal yang transparan. Biasanya adalah fosfor, plastik, atau organic liquid yang dia akan berpendar ketika ditembaki oleh radiasi pengion. Jadi ketika ada sinar X masuk, maka dia akan menghasilkan cahaya tampak atau dia akan berpendar gitu ya. Kemudian fotodetektor. Jadi fotodetektor ini gunanya adalah untuk mengubah sinyal-sinyal dari keluaran scintillator. Jadi keluaran scintillator ini adalah cahaya tampak ya. Nah, oleh fotodiode dia akan diubah menjadi sinyal-sinyal listrik. Yang mana sinyal listrik ini akan diproses menjadi sinyal-sinyal digital. Jadi fosfor ini adalah material yang dia akan memiliki fenomena luminescence. Jadi luminescence tadi ya, yang proses berpendarnya material tersebut ketika disinari oleh cahaya, ketika disinari oleh radiasi. Oke, di sini adalah ilustrasi dari detektor array. Jadi untuk yang ini dia seperti matriks ya. Kemudian ini apabila kita lihat lebih dekat, dia terdiri dari scintillator, bagian scintillator, kemudian jeda antara scintillator ini, dua material scintillator ini ada filter opaque, kemudian ada photodiode, kemudian di sini ada substrate, kemudian di sini ada PMT. Oke, kemudian di sini jika CT scan yang dimaksud adalah cone beam ya, jadi detektornya juga tersusun seperti ini. Kemudian ini adalah ilustrasinya juga untuk rangkaiannya. Jadi di sini ada detektor, kemudian terkapel dengan bagian elektronik. Ya, sekarang kita akan masuk ke